Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Horas, selamat pagi, Amang dan Inang serta seluruh yang mengikuti renungan dari HKBP Bandung Reformanda. Kita mulai renungan kita pada hari ini, Senin 13 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk istirahat tadi malam ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu bisa menjadi pegangan dalam kami menjalani hari-hari kami. Sebelum kami memulai renungan ini Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus, aku milik-Mu, juga harta milik-Ku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 13 Mei 2024, natsnya terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Judul renungan kita hari ini, Yesus Kristus, Jalan Keselamatan Dunia. Tuhan menunjukkan sisi kepribadiannya yang maha besar dengan menciptakan sebuah perjanjian baru dengan manusia, yaitu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas untuk mengirim anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jika kita melihat ayat dari Yohanes 3 ayat 17 ini, ada 3 hal penting yang hendak kita perhatikan. Pertama, Allah mengutus anaknya. Kedua, bukan untuk menghakimi dunia. Dan ketiga, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Pengutusan yang dimaksud dalam Injil Yohanes ini bukan hanya sekedar kedatangan secara posisi atau berpindah tempat, bukan sebagai raja atau orang yang besar yang hanya ingin menerima hasil. Namun kedatangan Yesus ke dunia ini untuk tujuan menghubungkan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Kedatangan anaknya Yesus bukan untuk melakukan penghakiman terhadap dosa yang sudah dilakukan, namun menyatakan kasih-Nya melalui pengutusan anaknya, yaitu menyelamatkan dunia. Kedatangan Yesus adalah untuk karya penyelamatan dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini. Yesus hendak menyelamatkan dunia ini dari kehancuran akibat dosa.
Dan tentu saja karya penyelamatan melalui penebusan akan diterima oleh setiap orang yang mau menerimanya melalui iman. Allah bertindak bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Dia menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Keselamatan bukanlah hasil dari kemampuan manusia itu sendiri, namun pemberian Allah yang nyata kepada manusia. Namun meskipun demikian, tidak secara otomatis kita akan beroleh kerajaan Allah, namun menjadi bagian dari mempertanggungjawabkan keselamatan yang diberikan Tuhan, yaitu dengan hidup setia, mengasihi Allah, dan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya penyelamatanmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup setia, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 699 ayat 1. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Sempurna kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku yang dulu buta tersesat. Oleh-Mu ku sembuh. Kita tutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.